Selamat pagi semuanya. Ya, sambil menunggu kehadiran para mahasiswanya di kelas ini, saya ingatkan jangan lupa untuk absen terlebih dahulu di Syakat ya. Jadi di pagi hari ini ada kelas untuk mata kuliah aspek hukum dalam teknologi informasi ya, dari kelas TI D3 dan S1. Ya, di sini ada Stekom dan Politeknik ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas seputar organisasi bisnis dan keuangan. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan hukum ya. Ada perdata, ada pidana, ada hukum bisnis. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk dari organisasi bisnis dan keuangan. Sudah ada Mbak Rameswara, selamat pagi. Ada Ade Nurul, selamat pagi juga. Next, siapa lagi? Ada Mas Ardi Saputra ya, selamat pagi. Kemudian ada siapa ini? Aivin. Oh, Rameswara cowok ya. Maaf ya Mas, saya kira cewek. Ya. Ada Nadia, selamat pagi. Kemudian ada Rangga, selamat pagi. Siapa lagi? Saya tunggu 2 menit ya sebelum saya mulai. Ada Widet, selamat pagi juga.
Kemudian ada Mas Muhammad Salam. Selamat pagi. Oke, kemudian ada Michael, Miftahul Huda, Anis, dan Mbak Sylvia. Ya, selamat pagi. Oke, karena sudah banyak yang bergabung ya di kelas ini, saya mulai saja untuk pertemuan di hari ini ya, pertemuan ketiga. Jadi nanti kita akan membahas tentang sedikit banyak bentuk-bentuk organisasi bisnis dan keuangan. Ya, jadi masih teori awal ya, bagaimana memahami bentuk-bentuk organisasi bisnis dan keuangan. Ya, jadi nanti ada badan hukum dan badan usaha, kemudian bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan, organisasi keuangan, dan beberapa istilah dalam keuangan. Oke, saya mulai. Ya, jadi di sini mungkin dari kita sudah pernah mendengar yang namanya badan hukum dan badan usaha. Nah, di sini badan hukum itu berbeda dengan badan usaha. Kalau badan usaha itu mencerminkan bentuk usahanya atau secara fisiknya bentuk usahanya itu misalnya dagang, jasa, ya atau CV, PT itu adalah bentuk badan usahanya. Nah, kenapa kok berbeda dengan badan hukum? Karena tidak semua bentuk usaha itu berbadan hukum. Ya, contoh misalnya nih, kalau kita punya usaha online ya, kecil-kecilan nih, di Facebook atau di sosial media, atau ketika kita pasang status WA, kita jualan dan sebagainya, itu adalah bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Ya, kenapa tidak berbadan hukum? Karena kan Anda tidak punya surat keterangan misalnya nih pendirian PT, pendirian usaha atau pendirian CV dan sebagainya, tidak ada akta notarisnya, makanya dikatakan bahwa bentuk usaha Anda itu tidak berbadan hukum. Ya, jadi hanya sekedar menjalankan usaha saja. Nah, yang baru bergabung ada Sofa, Albertus, Maivan, dan ada Iqbal dan Mas Bagas. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, kalau gitu, yang termasuk kategori badan hukum itu contohnya seperti apa? Ya, PT, yayasan, koperasi, ya atau badan-badan usaha atau bentuk usaha lain yang anggaran dasarnya sudah disahkan oleh menteri dan diumumkan dalam berita negara. Ya. Nah, salah satu contohnya yang sempat booming adalah beberapa universitas negeri itu berbadan hukum. Ya, contohnya misalnya kayak Undip. Ya, jadi dia sudah menjadi universitas yang bentuknya itu misalnya nih bukan yayasan atau bukan sekedar universitas negeri biasa, tapi dia berbadan hukum. Nah, ketika berbadan hukum ya berarti ada kemungkinan atau ada kesempatan bahwa yang berbadan hukum itu bisa melakukan bentuk-bentuk usaha. Nah, kalau misalnya di sini UD, PD, CV itu bukan badan hukum. Nah, jadi di sini dia bentuk usaha memang betul, usaha dagang, PD itu perusahaan dagang, CV itu bentuk usaha, itu betul. Ya, tapi kenapa di sini dikatakan bahwa bukan bagian dari badan hukum? Walaupun nih, misalnya
UD atau CV dan lain sebagainya itu punya akta notaris, punya perjanjian pembagian misalnya saham misalnya atau pembagian modal aktif, modal pasif. Kenapa kok dikatakan bukan badan hukum? Ya, karena di sini dia anggaran dasarnya itu tidak disahkan oleh menteri, ya, dan diumumkan dalam berita negara. Jadi anggaran dasarnya itu dia bikin sendiri atas persetujuan internal sendiri tanpa pengawasan atau tanpa pemantauan dari kementerian, ya. Makanya dia dikatakan bukan bagian dari badan hukum, ya. Tapi ketika itu sudah ada akta notaris, akta pendirian dan sebagainya, itu legal, itu sah. Ya, kadang kalau orang awam itu bilangnya oh sudah sah secara hukum, ya bentuk usahanya atau badan usahanya sudah sah secara hukum, betul. Tapi kalau mengacu istilah hukum, ya, jadi di sini ternyata dia bukan merupakan bagian resmi dari badan hukum. Ya, agak sedikit rumit ya, karena kalau istilah-istilah hukum itu mungkin beda parafrase, beda kosakata, ya, beda pemilihan kata itu sudah beda arti, ya. Tapi kalau kita orang awam, selama itu disahkan di akta notaris, selama itu disahkan dengan ada surat perjanjian dan sebagainya, kita sudah mengatakan bahwa itu legal secara hukum. Nah, kemudian selanjutnya, nah, kalau dia badan hukum, itu dipersamakan kedudukannya dengan orang, ya. Jadi dia bisa melakukan penuntutan dan dituntut, ya, punya kekayaan sendiri. Jadi kekayaannya itu sudah terpisah, ya, dari kekayaan para pemegang saham dan para pendirinya. Nah, tapi kalau bentuk usaha, ya, kenapa kalau misalnya gini, bentuk-bentuk usaha yang saya katakan tadi kalau secara hukum, secara kosakata hukum itu dia bukan bagian dari badan hukum, contohnya kayak tadi UD, PD, dan CV, walaupun dia sah di depan notaris dan sebagainya, ada kekurangannya bahwa nanti kalau terjadi kerugian, ya, itu bisa gandeng geret atau bisa memiskinkan para pendirinya. Ya. Jadi kalau terjadi pailit, kebangkrutan atau ada kasus-kasus perdata dan sebagainya, ya, maka kekayaan pemilik itu bisa disita atau dijual untuk menutupi kerugian yang ada. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya contohnya kayak PT, ya, jelas-jelas dia ada pembagian mana yang modal PT, mana yang modal berasal dari investasi para pemegang saham, ya, mana dari saham pihak luar yang dijual belikan di bursa efek dan sebagainya. Ketika ada pembagian yang jelas seperti itu, nah, dia ketika terjadi kebangkrutan atau kepailitan dan sebagainya, secara harta, perhitungan hartanya, ya, itu sudah terpisah. Ya, jadi tidak sampai ke harta pemiliknya itu diperjualbelikan atau disita, itu tidak. Ya, karena sudah terpisah tersendiri-sendiri. Ya. Kecuali memang ada unsur-unsur di mana sang pemilik itu misalnya merugikan, ya, melakukan penipuan dan sebagainya, dia baru ada penyitaan. Ya. Tapi kalau itu tidak ada kasus-kasus yang lain, dalam istilah memang dia bangkrut, pailit, dalam artian normal ya, tidak ada kasus hukum lainnya yang mengikat, ya, karena kekayaannya terpisah. Nah, biasanya di sini kekayaan pemilik itu masih aman. Nah, itu yang membedakan badan hukum dengan bentuk-bentuk usaha yang bukan berbadan hukum. Nah, Nah, kalau CV, UD, ya PD itu kadang didirikan oleh perseorangan, ya, atau perusahaan keluarga. Misalnya nih, ayah ibu kalian itu punya UD usaha dagang, ya, atau punya PD perusahaan dagang, kemudian diturunkan ke kalian anak-anaknya, ya. Ketika itu bukan berbentuk secara kosakata hukum, ya, belum berbentuk badan hukum,
ya, tapi sudah legal secara hukum. Dalam artian, ketika Anda sudah memasang nama, ya, papan nama nih, atau di kartu nama sudah ada keterangan UD, ya, CV, PD, dan sebagainya, berarti Anda sudah mendeklarasikan, ya, atau menjelaskan kepada khalayak ramai apa sih bentuk usaha Anda, ya. Jadi alangkah tidak sehatnya nih kalau misalnya yang tertera itu adalah UD, ya, tapi kemudian ternyata berbarengan dengan CV. Ya, itu biasanya kalau bentuk-bentuk yang campur aduk seperti itu, nah itu biasanya bahaya. Bahayanya kenapa? Ketika salah satu usahanya itu bermasalah, nah pembagian modalnya gimana? Ya, pertanggungjawabannya itu gimana? Susah. Ya. Makanya kalau misalnya sudah UD, ya UD aja. Ketika mau bikin bisnis baru CV, bikin yang baru, ya terpisah dari UD, jangan dicampur. Ya. Nah, kemudian apa saja bentuk-bentuk badan usaha? Ya. Jadi kalian bisa baca ada perusahaan perseorangan, di sini termasuk family company ya, atau perusahaan keluarga. Ya, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara itu misalnya BUMN, BUMD itu perusahaan negara. Ya, joint venture itu contohnya misalnya kalau kalian itu join bikin usaha, kemudian ada merger, ada akuisisi, ya. Kemudian kerjasama badan-badan perusahaan itu merupakan bentuk-bentuk dari badan usaha. Ya. Kerjasama badan-badan perusahaan itu misalnya mendirikan anak cabang baru, ya, mendirikan cabang di tempat lain. Ya, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama di antara badan-badan milik perusahaan. Nah, kemudian di sini sekilas ya kalau perusahaan perorangan, ya itu organisasinya sederhana. Ya. Kenapa sederhana? Karena rata-rata itu dimiliki dan dijalankan oleh keluarga itu sendiri. Ya, biasanya menurun nih kakek, anak, cucu, buyut, ya, dan seterusnya. Itu kadangkala apakah bentuk perusahaan perseorangan itu harus punya misalnya kayak toko atau ruko? Enggak, ya. Anda jualan online via Facebook dan sebagainya, atau misalnya usaha keluarga Anda itu misalnya kayak catering atau punya warung di pinggir jalan, warung makan ya, kemudian pedagang eceran dan sebagainya, itu sudah dikatakan Anda itu punya perusahaan perseorangan. Ya, jadi konteks atau kosakata perusahaan itu sudah umum, ya, tidak terikat bahwa harus ada bangunannya, ya, harus sewa ruko, toko seperti itu, enggak seperti itu ya. Jadi perusahaan itu selama Anda memiliki usaha ya, yang dijalankan secara terus-menerus, ya, konsisten dan sebagainya, itu bisa dikatakan bahwa Anda itu punya perusahaan kecil-kecilan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah firma. Ya. Firma itu berarti ketika sudah kerjasama, ya, kerjasama dengan misalnya nih teman kalian bikin firma bertiga menjalankan usaha, ya, itu adalah firma. Nah, bedanya kalau firma dengan CV, kalau CV itu kita mengenal yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Ya, jadi misalnya nih kalian punya usaha, kemudian saya mau menyumbangkan modal saya ke usaha di kelas ini nih. Ya, tapi saya katakan kepada Anda perjanjiannya adalah bahwa saya itu cuma nyetor modal, ya. Tapi segala macam kegiatan operasional, ya, kegiatan sehari-hari, keputusan dan sebagainya itu ada di tangan kalian. Nah, itu yang dikatakan bahwa saya itu sebagai sekutu pasif, ya. Enaknya saya tiap bulan itu saya terima bunga, ya, atau bagi hasil dari keuntungan di CV. Nah, tapi kalau kalian, ya, itu yang dinamakan sekutu aktif karena kalian yang menjalankan kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari di CV. Nah, gimana kalau terjadi kebangkrutan dan sebagainya? Nah, maka aset Anda itu yang akan menjadi jaminan.
Nah, makanya kan tadi saya katakan di awal bisa dimiskinkan. Ya, karena contoh kasusnya adalah di sini Anda sebagai sekutu aktif. Nah, kemudian PT. Ya, jadi PT itu kalau misalnya sudah punya PT, nah kemudian memang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, Anda bisa menerbitkan saham, memperjualbelikan saham tersebut di bursa efek. Anda bisa mendapat tambahan modal dari investor ya yang membeli saham Anda dan sebagainya. Itu bisa. Kemudian koperasi ya, yayasan. Kalau yayasan itu contohnya di Stekom ya, itu bentuknya itu adalah yayasan. Kemudian bagaimana kalau bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikannya? Ya. Jadi ada yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD. Ya. Kemudian ada yang baru nih, selain BUMN sama BUMD, ada yang namanya BUMDes, ya, Badan Usaha Milik Desa. Ya. Jadi kalau BUMD itu Badan Usaha Milik Daerah, ya kalau yang satunya belakangnya itu Des, ya, milik desa. Ya, ini yang beberapa waktu yang lalu itu sempat disahkan ya atau sempat menjadi bentuk badan usaha yang baru ya di pemerintahan Jokowi. Tujuannya apa sih kok ada BUMDes? Nah, tujuannya supaya kalau ada dana-dana desa ya yang ke desa-desa atau yang ke pelosok-pelosok terpencil dengan adanya badan usaha milik desa, kegiatan perekonomiannya itu bisa semakin berkembang ya, nggak cuma jadi petani, nggak cuma jadi misalnya nelayan ya, tapi dengan adanya badan usaha milik desa ya mungkin desa itu bisa belajar nih dari atasannya BUMD ya. Oh, BUMD itu cara mendapatkan tambahan pendapatan tuh gimana sih ya. Kemudian bisa bekerja sama dengan BUMD, yuk bikin misalnya apa ya, usaha apa di desa saya yang disokong oleh BUMD ya atau disokong oleh provinsi ya supaya desa-desa yang tertinggal atau yang terbelakang itu dalam artian terbelakang itu bukan dari SDM-nya saja tapi dari kegiatan ekonominya itu bisa terangkat. Nah, kemudian ada badan usaha milik swasta nasional dan asing ya. Kenapa kok bisa dibilang swasta nasional dan swasta asing? Ya, ini biasanya dilihat dari struktur kepemilikan sahamnya. Ya, apakah mayoritas pemilik sahamnya itu orang Indonesia atau perusahaan asing? Ya, kemudian badan usaha yang sudah go public, ya go public itu ada embel-embelnya TBK. TBK ini singkatan dari terbuka. Ya, berarti di sini kalau sudah ada embel-embelnya TBK, itu berarti perusahaan tersebut memperjualbelikan sahamnya di bursa efek. Nah, berarti kalau misalnya mahasiswa kayak kalian nih punya dana lebih ya atau punya simpanan tabungan yang lebih ya, dana nganggur dan sebagainya ya, daripada cuma ngendon di ATM atau di tabungan, Anda mulai belajar untuk jual beli saham itu bisa ya, karena saham-saham milik PT yang TBK itu biasanya sudah dirilis di Bursa Efek Indonesia. Ya, harganya berapa, cara pembeliannya, kemudian saham perdana atau bukan, ya itu sudah ada. Kemudian ya. Ini ya penjelasan tentang BUMN. Ya, intinya kalau BUMN itu pasti milik pemerintah atau negara. Jadi BUMN itu bisa berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Ya. Nah, di sini contohnya Telkom. Ya. Telkom itu milik negara. Ya, jadi PT Telekomunikasi Indonesia Telkom. Telkom itu BUMN milik negara. Ya. Tapi ada beberapa BUMN yang memang merubah bentuknya ya, ke PT. Ya, contohnya adalah Telkom. Ya, menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik. Kenapa sih? Ya, kalau ibaratnya mungkin
ada yang bilang nih, oh sudah jadi BUMN, miliknya negara, miliknya pemerintah, ngapain sih harus susah-susah jadi PT? Ya, toh kan dananya sudah dari negara atau dari pemerintah. Nah, jadi di sini dengan Telkom itu membuat bentuk badan usahanya itu menjadi PT dan memperjualbelikan sahamnya, berarti dia ada kesempatan untuk mengembangkan dirinya menjadi perusahaan yang lebih inovatif, lebih kreatif. Ya, nggak cuma mengandalkan dana dari pemerintah aja, tapi bisa dana dari investor yang beli saham, ya kemudian dengan banyaknya pemegang saham dari luar itu yang masuk ke Telkom, ya ada sisi positifnya nih. Nah, sisi positifnya adalah bisa memberikan saran-saran ya, kira-kira Telkom itu supaya lebih maju itu bikin apa sih? Ya, bikin inovasi produk apa? Ya, internet yang seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis BUMN itu ada yang bentuknya perseroan ya, atau PT. Nah, jadi di sini ciri-ciri perseroan ya di BUMN itu kurang lebihnya sama dengan PT. Kemudian di sini juga ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, ada Dewan Direksi juga, ada komisaris juga. Ya. Kemudian tetap ada laporan tahunan. Ya. Tapi ketika dia sudah menjadi bentuknya BUMN itu adalah persero atau PT, ya, dia tujuan utamanya sudah ke memperoleh keuntungan. Dan pegawainya itu berstatus sebagai pegawai swasta. Ya, walaupun dia bentuknya BUMN. Ya, tapi karena base-nya itu adalah atau bentuk dasarnya itu persero ya, maka dia menjadi sedikit berbeda dengan yang murni bukan persero. Kemudian next. Ya. Nah, ini beberapa BUMN yang sudah jadi persero ya. Kalian bisa lihat nih, kayak BNI, Kimia Farma, tadi Indosat, kemudian Telkom. Ketika dia sudah merubah bentuk dasarnya menjadi persero atau PT, kalian bisa lihat nih bahwa mereka itu semakin lama semakin berkembang ya. Inovasi produknya juga semakin bisa memenuhi kebutuhan zaman ya. Kemudian kayak Indosat nih ya, M3 dan sebagainya itu sudah digunakan oleh berbagai kalangan ya. Program-program yang diadakan ya itu bisa kurang lebihnya itu bisa memenuhi kebutuhan telekomunikasi di antara masyarakat. Nah, kemudian ada yang berbentuk perjen. Kemudian ada yang perusahaan umum atau perum ya, contohnya perum itu perhutani ya yang mengurusi tebang pilih kayu ya, kemudian jual beli barang-barang di pokok barang-barang jual beli hasil kehutanan dan sebagainya, itu perum perhutani. Kemudian BUMD itu menjadi salah satu bagian dari BUMN ya. BUMD yang tadi saya katakan desa itu juga menjadi bagian dari BUMN. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Ya. Saya mau menyapa nih yang tadi belum saya sapa, ada Mas Rizal, Nuriski, Anissa, Rangga, Smirna, Mbak Kamelia, dan Mbak Nur Laila. Ya, selamat pagi. Ya. Jadi masih dasar ya pengenalan tentang organisasi bisnis dan keuangan. Nah, di sini kaitannya adalah ketika kalian tahu, oh ada BUMN, oh ada BUMD, oh yang paling baru nih ada BUMDes, ya. Kurang lebihnya nanti kalau misalnya kalian itu sudah lulus jadi seorang sarjana nih, sarjana di bidang teknologi informasi, ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin jadi PNS misalnya. Ya, amin nih jadi PNS. Atau ada yang pingin, oh saya mau mendirikan perusahaan saya sendiri nih.
Ya, misalnya jasa servis, jual beli komputer, laptop dan sebagainya. Kalian sudah punya bayangan nih. Oke, kira-kira itu bentuk usaha yang harus saya miliki itu seperti apa ya? Kalau misalnya saya PNS nih. Oh, kira-kira saya itu PNS di BUMN yang seperti apa? Ya, atau misalnya kalian kembali ke daerah kalian masing-masing, ya, membangun daerah kalian sendiri-sendiri. Oh, sekarang sudah ada badan usaha milik desa, atau oh sekarang badan usaha milik daerah itu sudah punya bawahan lagi nih yang namanya BUMDes, ya. Jadi kalian kurang lebihnya itu ada pemahaman nih, ya, bentuk-bentuk dari dasar organisasi bisnis itu seperti apa, ya. Kemudian yang terakhir ada Mas Zidan. Selamat pagi Mas Zidan. Next ya. Ciri-ciri BUMN. Mungkin kalau ciri-ciri saya skip aja ya. Tujuan. Nah, kita masuk ke organisasi keuangan. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu, ya mungkin itu ada wacana nih, balik ke tadi yang bentuk organisasi bisnis dan keuangan. Bahwa usaha-usaha online, ya, yang tengah menjamur sekarang ini, ya ada wacana mau dikenai pajak. Ya. Ada wacana mau dipantau, ya, dari Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani, dipantau bahwa terutama usaha-usaha online yang omsetnya itu besar, ya, dia bisa dikenakan pajak. Nah, padahal tadi seperti tadi bentuk-bentuk badan usaha itu tidak semuanya berbadan hukum, ya, dan tidak semuanya dalam istilah hukumnya itu legal. Nah, contohnya kalau kalian itu jualan online di Facebook atau di sosial media yang lain, kalian kan nggak perlu mengurus apa ya, akta pendirian, akta notaris, anggaran dasar, nggak seperti itu. Ya, intinya kalian punya modal HP, kuota, Anda bisa jualan. Nah, sementara ada wacana kalau mau dikenain pajak dan sebagainya. Nah, kemudian beberapa tidak setuju. Ya, banyak yang sekali yang tidak setuju karena sebenarnya usaha-usaha yang kecil, usaha-usaha yang mungkin tergolong UMKM atau UKM itu yang banyak sekali menopang perekonomian Indonesia di tengah masa pandemi. Ya, ketika perusahaan-perusahaan yang gede-gede, ya, yang mungkin itu sudah bentuknya PT dan sebagainya, sudah punya saham, kemudian modalnya itu sudah mungkin ratusan miliar atau triliunan dan sebagainya, ketika ada pandemi itu mandek, ya. Tapi di sini yang justru menopang atau mendorong perekonomian Indonesia di tengah pandemi itu adalah dari UMKM. Nah, kenapa sih UMKM atau UKM? Ya, intinya usaha-usaha yang mini-mini, yang kecil menengah, yang modalnya itu enggak terlalu besar. Kenapa sih yang justru mendukung, ya, ekonomi Indonesia tuh enggak sampai ambruk ketika ada pandemi? Atau ketika krisis moneter di tahun 99, ya, di mana inflasi itu terlalu tinggi, ya, harga barang jadi terlalu mahal, usaha-usaha kecil inilah juga yang menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ya, jawabannya adalah balik lagi pemikiran yang simpel. Ya, ketika kita punya keluarga, ya misalnya nih di pandemi kita kena imbas pandemi, ya kena PHK, ya atau usahanya tutup, ya dan sebagainya. Nah, sementara kita punya tanggungan, ya tanggungan dalam artian misalnya kita harus menghidupi orang tua, suami atau istri, anak dan sebagainya. Mau tidak mau kita berusaha gimana caranya kita mendapatkan uang. Ya, salah satunya yuk usaha online yuk bikin usaha kecil-kecilan yuk. Nah, di mana usaha UMKM dan usaha yang kecil-kecil tadi itu nggak ribet dalam artian oh saya cuma punya sisa uang 100.000 nih, gimana 100.000 ini bisa jadi uang yang lebih? Oh saya jualan gorengan, oh saya jualan es teh, oh saya jualan yang lain, ya. Saya nggak mikir akta notaris, saya nggak mikir yang lain-lain, ya akta pendirian, anggaran dasar nggak mudeng. Ya intinya gimana saya jualan untuk menghidupi kebutuhan keluarga saya. Nah, dari sini
di 2 tahun terakhir ini, bentuk organisasi atau badan usaha yang banyak sekali disoroti oleh pemerintah, terutama setahun terakhir ini adalah usaha kecil menengah, ya, UMKM. Nah, banyak sekali program-program pemerintah yang sekarang ini adalah bahwa UMKM itu didorong, ya, untuk misalnya nih bisa dapat perizinan PIRT. Ya, PIRT itu kalau resminya tuh kayak izin BPOM. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana UMKM itu menjual produk-produk yang halal, ya, didukung dan disupport, ya, diberi pelatihan, pendampingan, ya. Bahkan sekarang pemerintah itu mengadakan program, ya, di mana UMKM itu sudah diarahkan ke UMKM digital. Ya, jadi mungkin yang punya usaha-usaha di pelosok-pelosok, di pedesaan atau di tempat-tempat terpencil yang sebelumnya itu gaptek, ya, memasarkannya itu hanya di daerah saja, lokal, ya, ke tetangga-tetangga atau ke beda kecamatan, ya, di training nih, ya, di training atau diberikan penyuluhan, pendampingan, oh gimana sih jadi UMKM yang berbasis digital, ya. Saya harus seperti apa sih cara mempromosikan barang saya itu seperti apa sih? Nah, itu yang mungkin wacana, ya, atau tren bentuk organisasi bisnis yang mungkin 2 tahun selama ini menjadi viral itu adalah bentuk usaha UMKM. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan nih, Prokal Gaming. Siapa ini ya? Namanya nama gaming nih, saya nggak tahu nama aslinya. Ya, intinya Mas Prokal Gaming. Ya, biasanya kalau gaming itu cowok, ya. Dia bertanya, bikin gedung atau perusahaan sendiri itu ada hukumnya sendiri atau gimana? Jawabannya adalah ada. Ya, balik lagi kayak tadi Mas, Anda mau mendirikan CV atau PT, ya, atau UD atau perseroan dan sebagainya, itu ada hukumnya sendiri. Ya, saya lupa, tapi di Indonesia itu ada undang-undang tentang perseroan terbatas. Itu ada undang-undang nomor berapa itu saya lupa. Ya, kemudian kalau misalnya kenapa sih ada yang buka jasa konsultasi hukum? Ya, jadi nggak cuma notaris, nggak cuma pengacara, tapi ada yang buka jasa konsultasi hukum. Nah, salah satunya untuk Mas Prokal Gaming, contohnya kayak tadi, ketika Anda itu tiba-tiba punya keinginan nih, ya, bangun tidur punya keinginan saya mau bikin PT nih, ya, atau saya mau bikin usaha apa nih, ya, karena saya senang game, saya mau bikin usaha jual beli komputer dan sebagainya. Nah, syarat apa yang harus saya penuhi? Apakah sekedar KTP-nya itu WNI ataukah sekedar punya NPWP atau saya harus mengurus perizinan apa? Itu sudah ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Itu Mas Prokal Gaming. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah mendirikan usaha yang legal secara hukum, ya, Anda bisa nih misalnya ikut proyek-proyek di pemerintahan, ya, misalnya mau ada pengadaan barang dan jasa itu bisa, ya. Tapi kalau kelas kalian itu hanya usaha online, ya, belum ada akta notaris, secara legal sah hukumnya itu belum ada, ya. Kalau misalnya mau ikut proyek pemerintah, ya, itu hampir tidak bisa. Ya, karena kalian harus mendompleng, ya, di PT-PT yang sudah berbadan hukum, ya, yang punya NPWP usaha, punya ini itu dan sebagainya supaya kalian bisa ikut di proyek-proyek pemerintah. Ya, mungkin itu sedikit pencerahan untuk Mas Prokal Gaming, ya. Jadi kalau misalnya dana Anda terbatas, ya, modalnya sedikit, ya, ya mulailah dengan konsep usaha saja yang sederhana. Ya, nggak usah yang muluk-muluk dulu, ya, yang butuh dana besar nggak usah. Ya, kita mulai dari yang kecil aja. Ya, contohnya kayak tadi UMKM, usaha online. Ya, baru kalau nanti sudah jadi besar dan sebagainya, baru mungkin kita bisa bikin usaha atau perusahaan yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir bergabung ada Mas Koirul Rosikin. Ya, selamat pagi menjelang siang.
Nah, organisasi di sini salah satunya yang terkenal itu adalah Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, Badan Pengawas Pasar Modal sesuai namanya, kerjaannya dia tiap hari itu ngawasi pasar modal. Ya, kegiatan di pasar modal itu seperti apa? Ya. Kemudian eh, jadi di pasar modal kedudukan atau kekuasaan tertinggi itu ada di Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, Bapepam sendiri itu dia yang mengesahkan undang-undang tentang pasar modal. Ya. Jadi karena namanya dia pengawas ya, dia itu mengawasi contohnya saham-saham pergerakannya tiap hari itu seperti apa. Ada nggak sih perusahaan yang curang dalam memperjualbelikan sahamnya? Ya. Kemudian saham-saham mana sih yang mau check out ya dari bursa efek atau yang mau keluar nih sudah nggak dagang lagi di bursa efek? Ya, itu adalah tugas dari Bapepam. Kemudian istilah dalam keuangan, ya ini ada investasi, divestasi, ya. Kalau investasi itu kita menanamkan modal, kalau divestasi itu kita menarik modal yang sudah kita tanam, ya. Kemudian ada istilah saham, ya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang pasar modal ya secara lebih detail itu nanti ketika kalian mungkin di sini nggak dapat ya karena jurusannya itu TI ya. Tapi kalau yang di ekonomi itu ada mata kuliah manajemen keuangan. Ya, ada kuliah pasar modal. Jadi memang dia belajar bagaimana sih cara menghitung saham secara detail ya, kemudian pasar modal itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di pasar modal itu juga nggak cuma jualan saham, tapi juga ada yang namanya obligasi. Nah, bedanya saham sama obligasi itu apa sih? Kalau tadi itu saham, itu bentuknya eh, apa ya? Secara fisik itu nggak bisa dilihat dari mata ya. Cuma kalian kalau beli saham itu ada surat keterangan kepemilikan saham. Oh, bahwa misalnya si A, si B, si C itu telah membeli saham PT apa sebanyak berapa lot atau berapa ribu lembar saham atau berapa ratus lembar saham seharga sekian. Ya. Tapi kalau obligasi, obligasi itu adalah surat utang. Nah, surat utang itu tapi diperdagangkan. Ya, contoh misalnya PTA itu butuh duit, ya, butuh dana, kemudian dia menerbitkan obligasi. Karena namanya surat utang, ya, dia mencari investor-investor yang mau ngutangi dia. Nah, misalnya nih butuhnya 100 miliar. Ya, cari ini investor yang mau mendanai, mau membeli surat utang saya seharga 100 miliar. Nah, ketika sudah ketemu nih investornya, apa yang menjadi kewajiban dari si PTA? PTA itu tiap bulannya itu ngangsur. Ya, ngangsur sebesar sekian miliar plus bunga, ya maksimal itu tanggal berapa jatuh temponya, itu yang dinamakan obligasi. Nah, kalau ada yang bertanya, pemerintah itu dapat suntikan dana itu dari mana? Salah satunya juga dari obligasi. Ya, jadi ada yang namanya SUN atau surat utang negara. Ya. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di materi hari ini. Ya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari ke berapa nih? 23 siswa di kelas ini? Jangan lupa ya, absennya disiapkan, dicek lagi, sudah kecatat betul-betul atau belum. Kemudian yang mungkin nggak bisa akses siakat ya, baru bisa memantau lewat YouTube. Jangan lupa, jangan kelupaan absennya disiakat.
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari kelas ini ya, saya cukupkan sekian untuk pertemuan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semua mahasiswa di kelas saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya. Kita ketemu minggu depan masih di hari dan jam yang sama. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum.